Ciuy. Itu tiba-tiba dalam seminggu gara-gara video tersebut itu tuh kayak 700.000 di 700.000. TikTok. Fitnah atau fakta? Pernah punya pacar lebih dari 5 sekaligus? Buset! Sekarang udah ada mempekerjakan berapa orang? Alhamdulillah belasan sih. From zero to hero. Welcome back from zero to hero. Nah, aku mau pelajari ini. Apa? Sama deh. Enggak gitu nih, aku tadi udah dapat nilai 8. Cehuy gitu. Aduh! Cehuy. Udah langsung kita panggil aja. Siapa yang punya ya? Pamit. Pamit, Cehuy. Halo Kak. Coba Halo. opening gimana ciunya Aduh, sih? cihunya gimana? Cihunya jangan kayak gitu, Oh, Kak. jadi. Jadi kayak lidahnya kan harus ada di sini dulu. Lidahnya Lidahnya. harus Ya, bener-bener ditahan ya. Gini Kak ya. Cihuy. Ini jangan sampai besok subuh nih. Udah. Kayaknya harus les dulu. Aduh. Oke, jadi Pahmi Ciu ini adalah konten kreator guys ya, yang memang TikToknya tadi tuh sudah nembus berapa? 5,4 5, juta. ya 5 Masya juta sekian. Allah. Alhamdulillah. Terus sekarang juga ada bisnisnya nih. Iya. Nah, kita Amin. akan kulik ya Kak Pahmi Ciu Prosesnya. ini prosesnya ya. Prosesnya kenapa sih bisa sampai seviral itu ya? Amin. Coba ceritain dong Kak, dari awal mula ngonten tuh Oke. sebenarnya apa namanya naiknya tuh seperti apa sih? Awal mulanya. Awal mula banget Awal nih. mulanya ya. Terjun di Iya. perkontenan. Jadi awal mulanya tuh sebenarnya kalau aku sendiri ya pribadi, aku tuh orang yang di balik layar dulu. Oke. Di balik layar, dulu aku kerja di salah satu channel YouTube juga. Nah, waktu itu emang kita tuh punya ada beberapa konten gitu kan, konten-konten yang aku sampai sekarang muncul sekarang ini aku pakai kontennya horor. Waktu itu Tapi masih di balik layar dah tuh. balik Jadi layar. apa waktu itu? Jadi kreatifnya. Kreatifnya. Kreatif. Jadi Oke. ya, nulis-nulis skrip segala macam tuh aku. Ah. Nah, waktu itu mungkin emang lagi kecapean juga, tapi Kakak pernah denger gak sih kalau misalnya kayak ada iga jarang gitu-gitu? Oh iya, kayak gampang kesurupan gitu kan. Iga Oh. carang. Iya, kalau orang Iya. Sunda ada tuh iga carang. Oh, kayak bahasa gitu. Sunda itu. Bahasa apa aja sih kayaknya. Cuman kalau di Bogor bilangnya iga carang iga gitu. carang. Pokoknya iya, aku termasuk ke dalam sana, terus mungkin emang lagi capek juga, terus emang lagi horor-hororan di tempat serem, jadi ya udah tuh setan masuk. Setan masuk. Nah, Ketuk pintu dulu kata. Miku masuk ya, enggak dong. Jadi tiba-tiba ya ini aja, pokoknya nggak enak. Terus ya karena di balik layar ya bukan harusnya kita dong disorot gitu, tapi mungkin emang waktunya kali ya, maksudnya nggak sengaja Udah kesorot. waktunya Udah waktunya. jadi ngeri. Nggak, maksudnya kesorot karena kan Iya. emang lumayan heboh teh. Jadi ya namanya konten Ya pasti butuh ngelihat exposure lah exposure-nya ya. yang wih heboh nih gitu. Jadi aku lumayan heboh mungkin kesorot. Terus nggak sengaja lah tuh para penontonnya di rumah mungkin pada salfok nggak tahu salfoknya kenapa. Kayak mention gitu lah ya. Iya. otomatis. serupanya kayak gimana? Aduh. Sampai kayang-kayang atau gimana? Oh enggak sih Mas, paling ngerayap aja sih. Enggak bercanda ya. Tahun berapa itu berarti? Tahun 2021 deh kalau nggak salah. Oh, 3 tahun yang lalu lah ya. Iya 2021 ya kalau. Berarti itu tuh lagi acara di satu rumah kosong lah gitu ya, tempat Iya buat apa sih terbengkalai. namanya? Ekspedisi ya kan? Ekspedisi. 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 Kamu tahunya ekspedisi yang antar paket. Bukan paket ya, bukan paket ekspedisi. Ekspedisi itu. Jadi penelusuran. Ah, Jadi ekspedisi. ceritain. Ini baru pertama kali jalan keluar kayak gini apa? Oh, Kebetulan aja nih lagi Kebetulan kena aja. gitu. kebetulan soalnya kan Sebelumnya emang udah sering berarti? sering kesurupan. Bukan. Sering ini penelusuran. Oh iya, Ekspedisi. itu udah lama banget. Emang aku kan suka horor-hororan juga. Jadi Ah. emang aku punya konten juga aku survei-survei ke tempat-tempat horor. Bahkan dulu mah aku sendiri ke tempat horor. survei. Enggak. Kalau Oh, suka sendiri terus surveinya. keisian Iya, gimana survei. tuh kalau sendiri keisian gak ada yang nolongin dong. Enggak dong, kan ada iniannya, batas ya pokoknya. Ya mungkin Bisa. nggak malam lah kalau survei. Nggak kan. malam. Malam lah, lagi pada tidur. Banyak lagi pada tidur. Iya lah kan.
nggak sengaja Nggak ya, sengaja. awal mulanya jadi kreatornya nggak sengaja, sengaja. ya kan. Terus apa yang akhirnya bikin, yaudah deh gue lanjutin aja nih, udah Iya. terlanjur juga nih gitu. Udah nyebur juga ya. Heeh. Iya, jadi waktu itu alhamdulillahnya Masya Allah Hmm. banget. Jadi aku dulu punya medsosnya emang gak yang terlalu besar ya. Hmm. Kayak ya udah kayak biasa aja. Itu tiba-tiba dalam seminggu gara-gara video tersebut itu tuh kayak 700.000 di 700.000. TikTok Oh, dalam berarti seminggu. banyak yang nge-tag tuh. Banyak yang nge-tag. Banyak yang nge-tag. Mm-mm. Jadi 700.000 dalam seminggu. Terus kalau Instagram tuh kayak seminggu 100.000 deh. 700.000 dalam seminggu itu ya, Berarti cuma gara-gara gara-gara. video itu aja ya. Iya lagi. Terus ngelanjutin buat Oh. momentumnya itu Ah. apa? Heeh, Iya, jadi kan karena aku juga basicnya kan emang di dunia entertain. entertain, Gitu. jadi agak banyak sedikitnya tuh tahu peluang-peluangnya Hmm. gitu. Terus kayak aduh ini followersnya banyak nih, kalau misalnya kita nggak gunain terusin tuh sayang banget, karena orang-orang di luar sana pun banyak yang menginginkan hal itu. Terus aku udah dikasih kemudahan, masa sih nggak dipakai gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi ya udahlah, awal-awal dulu tuh ngonten yang ngikutin flow-flow, kayak misalnya viralnya misalnya lagi tren itu jedak-jeduk atau joget-joget atau tren sisi, itu tuh aku masih bener-bener ngikutin ya arus dari medsos aja. Jadi aku nggak tahu nih diri aku tuh sebenarnya mau kemana. Brand image-nya. Iya, yang penting aku kayak ya udah ikutin dulu aja flow-nya biar dapat engagement juga gitu. Dan ternyata nggak gimana ya, nggak berjalan dengan lancar gitu. Kenapa? Iya, karena mungkin orang-orang tuh tertarik sama aku gara-gara kesurupan Corona. aja. Heeh. Kesurupan aja. Jadi kalau aku udah nggak kesurupan nih kayak ada Iya. berapa ya? Kayak 3, iya. Kan nggak mungkin Orang-orang setiap apa konten pada demen gua kan? kesurupan sih? Nah. Sampai sekarang masih orang-orang, "Bang, kesurupan dong." Aku lagi jualan, lagi jualan nih otak-otaknya, otak-otak. Bang, Kak, kesurupan coba dong dong. kesurupan. Masih sampai sekarang ya? Masih. Udah 3 tahun berlalu ya? Masih. Bahkan aku tuh alhamdulillah ya ini ya. Aku viralnya nggak di Indonesia. Jadi ini misal kloter pertama, Di aku viralnya di Indonesia. Ah. Terus kloter kedua aku viralnya di Filipina. Oh. Kloter ketiga aku juga viral lagi. Jadi aku 3 Ada kali 3 di kali 3 viral. negara. Dalam 1 Filipina. tahun atau ada space yang lumayan lama? Space lumayan lama. Makanya aku agak-agak shock. Kok bisa viral Video lagi? lama naik lagi, video Iya. lama naik. Berarti kayak misalnya nih, viral di Indonesia berarti 2021. Heeh. Di Filipina itu, Misalnya di akhir tahunnya oh gitu. akhir tahun lumayan lama Iya, ya? jadi space-nya agak jauh, terus kayak, naik lagi follower gara-gara kesurupan. Terus udah nih, redup lagi, turun tuh aku tuh sampai agak lumayan stres sih. Waktu itu bener struggle banget. Jadi karena emang udah terbuai dengan followers yang banyak, tiba-tiba aku juga dalam 1 bulan kekurangan followers itu sekitar 70 ribuan. 70.000 dari Berarti ada 700.000 tuh. Iya, itu Kurang 70.000. turun. Terus aduh makin bingung kan, makin bingung. Terus akhirnya aku kehilangan jati diri. Terus udah gitu juga kan aku udah resign dari kerjaan lamaku kan. Jadi Itu langsung resign atau gimana Kak? sebenarnya bukan gara-gara aku viral terus resign, enggak. Bener-bener emang ada sesuatu hal lah Oke. gitu. Jadi bukan gara-gara viral terus lu lupa kacang lupa kulit ya. kerjaan yang lama Iya lah lupa, ya. iya gitu. Enggak. Jadi emang karena ada sesuatu hal aja Bersampingan. gitu. Ya terus cara bangkitinnya lagi waktu itu apa ya? Aku diajak sama saudaraku buat keluar dari rumah. Ngapain tuh? Jadi saudara aku itu ada di daerah Cikupa dia tinggalnya. Terus kayak aku kan juga sharing-sharing kan sama keluarga gitu, sama saudara-saudara juga. Terus kayak saudaraku yang Cikupa ini dia punya ada salah satu channel YouTube gitu. Terus kayak, "Bang," aku kan di rumah dipanggil Bang Nasrul ya. "Bang Nasrul, coba aja ayo ikut sama AA." Namanya Ahen. Itu dia berjasa banget buat aku. Jadi Makasih Ahen. Ahen sama keluarga. Terus udah ikut AA aja, siapa tahu ada peluang lagi gitu. Terus udah tuh itu for the first time aku ninggalin rumah. Jadi bener-bener kayak aku sama keluarga kan emang lumayan deket ya. Bener-bener nggak pernah ninggalin rumah ya? Nggak pernah aku ninggalin rumah. Berarti tujuannya apa? Ke AHNN ini ngebantu buat konten atau gimana? Yes, betul. Jadi AA tuh dia ngebantu kayak buat peralatannya, terus juga kan di rumahku kan, aku tuh bukan rumah yang, misal kayak gini gitu ya, aku tuh padat penduduk, jadi kalau misal aku rame. ngonten, rame suaranya dari Berisik. mana-mana masuk gitu, terus Ahen emang rumahnya Gak jauh agak lah ya. jauh lah gitu, terus di rumah aja kalau misal mau isi suara atau mau konten kamu bebas, nggak malu-malu, karena emang aku juga malu kan ya.
maluan gitu. Terus ya udah tuh aku ikut sama Einhen, dikasih tempat tinggal, terus juga fasilitas-fasilitas gitu, sampai makan minum juga Einhen pokoknya. Cover semua. Iya, Nah, berarti pokoknya jadi arahnya tahu. udah kemana tuh isi kontennya? Yang tadinya kan random tuh, Random. cuma ngikutin yang Mm-mm. trending aja di sosmed. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau AA itu dia pengen fasilitasin aja. Jadi abang mau terserah mau konten apa terserah. AA udah kasih ini rumah kayak gini. Abang terserah mau apa. AA bantu support. Kalau abang mau apa bilang aja gitu. Ya udah. Jadi sebenarnya di sana pun aku masih agak linglung gitu teh. Mau ngapain. Iya, plusnya aku bisa agak apa sih namanya, Lebih berani, leluasa. leluasa gitu. Iya namanya ya. Maksudnya aku belum keluar dari apa yang aku mau gitu ya. Jadi aku belum mendapatkan apa yang aku pengen gitu. Exposure-nya pun aku tetap turun followers aku di saat itu. Nah, disinilah mulainya. Jadi pas COVID itu aku mau lebaran nih. Mau bulan puasa, mau bulan puasa. Aku izin ke AA kan, mau pulang dulu, mau puasa pertama sama keluarga gitu. Ya udah tuh aku pulang kan. Nah, rencananya aku pengen puasa pertama doang. Bener-bener puasa pertama udah. Terus abis itu balik lagi. Iya, rencananya. Nah, ternyata saya bener-bener kangen rumah. Jadi 1 bulan lah saya di situ, di rumah. Jadi nggak balik-balik lagi. Nah, pas nyampe rumah, ya ibu kan, dia tuh di hidup aku bener-bener berarti banget. Dia tuh bestie aku. Dia tahu seluk-beluk aku. Ya pokoknya semua tentang aku dia tahu, kejelekan-jelekan aku yang orang-orang nggak tahu, ibu aku tahu. Emang deket sama mama ya? Iya, deket banget sama ibu. Nah, ibu kan pas pulang tuh nanya ke aku, abang gimana keadaannya, abang gimana kerjaannya. Terus aku minta maaf kan, karena emang aku tuh belum menghasilkan apa-apa. Maaf ya bu, gini. Iya bang, nggak apa-apa gitu. Itu di saat itu tuh ayah aku dikeluarin dari kerjaan. Aku juga nggak menghasilkan. Endorsan aku tuh bener-bener kosong beberapa bulan, kayak ada 6 bulan deh. 6 bulan nggak ada. Jadi bener-bener nggak ada endorsan. Jadi mengandalkan sisa uang aja gitu. Terus aku pulang ditanyain keadaan kayak gitu, ya aku bilang, ya maaf ya bu, belum bisa ngasih sesuatu yang lebih, belum punya gaji gitu-gitu deh. Terus ibu aku kan orangnya observasi. Dia tuh Oke, dianalisa sama dia nih. bener-bener dianalisa. Style aku juga kalau misalnya bu, bajunya udah bagus belum sih? Style aku ini nabrak gak sih itu ibu? Oh gitu. Iya, aku selalu nanya kayak gitu. Apa ibunya konten kreator juga? Enggak ya? Enggak. Terus bisa udah kayak tuh. gitu ya. Bisa. Terus kata ibu, nih bang, ibu punya ide nih, referensi. Abang kenapa nggak ngonten ini aja ya? Dulu aku masih inget banget, ibu tuh nontenin kontennya Nizar. Tahu Nizar gak kak? Tahu, cuman lupa lagi. Halo bini-bini gue, gitu. Itu isi Apa ya itu kontennya? Jadi ada In My Pernah Life. denger? Oh iya. Kayak inilah ya. Siapa Rizuka Ari gitu nggak sih? Rizuka Ari ya. Pokoknya di saat itu kan emang konten A Day in My Life kan lagi naik kan. Lagi naik. Terus abang coba ini aja. Nah aku kan emang tipe kalau orang nggak percaya diri. Terus kayak, bu, nggak ada yang menarik di hidup aku gitu. Nggak ada yang menarik. Nggak pede gitu ya. Iya, karena aku juga nggak ada aktivitas. Terus kata ibu, nggak apa-apa, mulai aja dulu. Abang kemana kek? Abang beres-beres rumah atau apa tuh, kayak si Bella Tobing katanya. Oh iya. Ya kan, dia kan beres-beres rame-rame juga tuh rumah. waktu itu tuh. Bener, lagi rame ada In My Life. Terus bismillah aja bang. Ibu tuh bener-bener yang, ayo bisa abang bisa bangkit. Abang bisa bangkit. Itu ibu nomor 1, nggak ada yang lain. Ayo, terus ya udahlah kata aku ya. Ya aku ngikutin orang tua. Aku dari awal hidup aku tuh emang ngikutin orang tua. Jadi dengerin bukan apa nasihat lah ya. Ya, jadi bukan aku anak mami terus aku bener-bener ngikutin orang tua, enggak. Jadi aku juga milih-milih, tapi kalau emang untuk kebaikan aku, why not gitu. Jadi ya udah aku coba, ya udah Bu, Nasrul besok mau coba deh gitu. Waktu itu aku masih ingat konten A Day in My Life pertamaku adalah jalan-jalan ke bioskop. Nah, mungkin ada yang menariknya juga nih Kak. Sebenarnya kekurangan dari aku sih, tapi jadi hal yang menarik. Jadi menarik ya. Waktu itu aku tuh jerawatan tuh penuh di sini. Bener-bener penuh full. Mungkin orang-orang salfok dari situ dulu. Lera kenapa gini. Tapi di lain sisi orang-orang juga suka sama jalan cerita aku menuju ke bioskop tersebut gitu. Jadi waduh, kebanyakan orang-orang yang suka leher nih. Jadi aku lihat kan komen-komentar orang. Oke deh, di konten kedua aku coba juga deh mengenai hal ini. Langsung nge-expose dari lehernya. Gitu. Iya, terus aku jelasin kenapa kan karena banyak yang nanya juga kan. Ya udah aku coba jelasin juga sambil ada In My Life lagi gitu. Karena bener gak sih ini ada In My Life works di akun aku. Tapi emang
Yang pertama itu nembus jutaan tuh langsung. Kedua juga. Nah kata aku, wah ini peluang nih. Ya udah aku coba tekunin, terus aku sambil ngulik-ngulik ini gitu ya. Sebelum malu juga, tapi gimana ya? Kayak Nah itu yang aku mau tanyain. Itu kan pasti kan ketika ada yang komen kayak gitu, mungkin beberapa orang akan pasti ngedown dulu nih. ya Allah parah. Ya kan pasti kan Ya. yang diekspos itu apa kayak kekurangan kan, bisa kita bilang kekurangan, tapi ternyata malah itu yang jadi daya Betul. tarik kan. Nah gimana tuh buat menghadapi gejolak ini kekurangan gue malu, tapi ini yang orang selalu mention gitu. Gejolak batin banget. Iya gejolak, berantem dulu tuh. Berantem banget di pikiran, di hati gitu. Itu bener-bener berontak sih, kayak ya namanya perjuangan ya, maksudnya ya udahlah aku mah bismillah aja. Emang kalau misalnya kekurangan aku membawa rezeki dengan hal yang positif ya udah gitu. Selagi emang ini kan bukan sebenarnya nggak aib-aib banget Iya kan. bukan aib sih, cuman kita ngerasanya kurang pede Insecure. ya. Ya Allah, apalagi ada yang didemen sama kita. Iya, Ada gebetan lagi, ada keras ya. Allah, tapi ya udahlah ya, tapi udah aku coba tebal muka aja teh. Iya. Berarti awal-awal pasti ngedown dulu nih, gue di mentionnya malah jerawat lagi. Iya. Mungkin kan ketika awal konten gue juga nggak pede nih sebenarnya gitu kan ya. Dulu mah aku malah pakai turtleneck terus. Mau siang, mau malam, mau dingin, mau panas, turtleneck Oh, pokoknya. semenjak di mention jadi dibuka semuanya. Pelan-pelan sih teh sebenarnya. Malah bukan mau ngilangin, malah mau nambahin. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim, kagak ya bang. Enggak. Serius Malah. banget ya kamu. Jangan bang. Ya pokoknya udah tuh dari A Day in My Life situ aku coba gali dan alhamdulillah pada suka. Terus karena nggak mungkin dong aku munculin ini Iya, itu kalau misalnya terus. aku udah hilang ininya alhamdulillah sih. Alhamdulillah Udah udah hilang. hilang ya. Terus followers aku yang kemarin hilang juga. Kan? Gara-gara Jangan dong. jerawat. Ya, iya, maksudnya ya kemarin gua kesurupan hilang, jerawat gua hilang. Bang, sumpah dong. Bang, jerawatan Oh dong. iya benar ya, karena udah pengalaman yang kesurupan Iya. nih. Jadi, nah terus gue kalau misalnya jerawat gue hilang juga followers gue ya. Masa ilok? Ya ilok. Betawi banget kita. Ya pokoknya gitu deh teh. Udah tuh akhirnya ya udah aku emang alhamdulillah kan kita apa namanya? Duh, kok jadi bahasa Betawi ya? Gak apa-apa, Gak apa-apa ya? nyamannya aja. Iya. Ini nyamannya aja kalau di sini mah. Alhamdulillah karena aku kan kuliah basicnya itu kan emang gelutin di scriptwriter kan. Jadi aku Bikin banyak skrip. dikitnya aku tahu cerita apa yang menarik untuk Oke. dibuat gitu. Jadi ya udahlah aku coba nih, ibu aku kan emang jualan kan dulu, jualan kue-kue gitu di pagi hari itu ibu aku. Terus bikin juga ibu aku semuanya, pokoknya Kue subuh ya. kue subuh itu ibu aku semua bikin di situ. Ya udah aku coba aja gitu dikontenin. Ya sebenarnya nggak dikontenin pun aku melakukan hal itu gitu. Tapi kayaknya ini menarik nih gitu loh. Kayak bantu-bantu orang tua. Mungkin kan banyak orang-orang di luar sana kan kayak masih malu gitu loh untuk bantu orang tua apalagi jualan. Bener gak sih? Bener. Ya kan ya, kalau jualan orang tua kita misalnya dagang di pinggir jalan, itu tuh orang-orang tuh buat ngakuin Gengsi. orang tua Iya. kita ini tuh malu, gengsi banget. Nah aku tuh pengen kayak hal-hal kayak gitu sebenarnya nggak usah dimaluin gitu loh, karena ya Itu kita baik lah ya. baik dan kita besarnya dari sana, kenapa harus malu gitu? Kecuali emang lu keluarganya kaya tapi dari hasil money laundry, coy ya. Baru deh gue malu deh kalau itu. Kayaknya sih mereka gak malu-malu juga sih. Happy-happy aja. Beda lah ya, itu kehidupan Iya yang ya, lainnya. ya pokoknya itu nggak usah dimaluin. Ya udah akhirnya aku konten ke arah sana dulu, ke bantu ibu, bantu bapak. Almarhum bapak juga dulu kan jualan Oh udah lele. gak ada. Ya bapak aku udah tenang di sana gitu. Ayah aku kan juga jualan lele. Pokoknya kita emang sekeluarga itu jualan deh gitu. Udah tuh aku bantu-bantu, terus alhamdulillah tanpa si jerawat ini orang-orang tuh udah Masih atau fokusnya ke Udah kehidupan aktivitas aku. ya, aktivitas. Iya, alhamdulillahnya. Beneran deh Berarti itu. mirip-mirip kayak ini ya, Risoles Margo ya. Iya bener, Iya aku kan? sering di-tag-tagin juga Risalis Risoles Margo katanya. juga Margo. itu berarti. Iya, iya bener. barengan berarti tuh. Bener iya lagi. Tapi emang ramai banget sih, tahun berapa sih itu Kak? Abis waktu-waktu pandemi kali ya? Kayaknya udah pandemi udah longsor apa sih? 2022. Surut, ya udah surut. 2022. Iya. Itu Longsor. lagi naik-naiknya ini kan. Apa Si kayak Margo itu. apa tuh namanya? Aku kepo dah. Jadi Kak Fahmi ini kan memang sudah ada basic di kreatif. Yang tadi scriptwriter. Apakah dalam menjalankan konten A Day in My Life
itu Kak Fahmi buat dulu tulisannya mau kemana nih arahnya nih, Oh, ya. iya. Ya teman-teman yang memang mau jadi konten kreator juga tahu nih dapat mau gimana ilmunya. nih. Wah, ini Nah. menarik Kalau banget rahasia bisa di pertanyaannya. ini. Nah, Enggak rahasia kok, Agak aku malah rahasia, pengen agak share sharing. ya. Orang-orang tuh sebenarnya ya semua orang tuh bisa jadi kayak misal kayak aku atau Heeh. orang-orang yang lain gitu, hmm. yang serupa gitu. Orang-orang tuh bisa, peluangnya tuh ada banget. Peluangnya ada banget. Iya. Kegiatan kita misalnya nih, kita nyapu gitu. Nyapu pun itu jadi konten loh kalau misalnya kita pembawaannya seru. Nah, kalau Masnya tadi bilang, Masnya kan apa panggil Mas? Opa juga. Tadi Bang soalnya tadi jadi Mas. Jadi seluruh Indonesia kita panggil Udah, ya. apa terserah dia mau diapain. Ya, jadi peluang tuh sebenarnya ada banget. Nah, kalau misalnya tadi Abang bilang kalau ditulis dulu gak sih? Berubah lagi ya? Gak apa-apa, udah esok ya. Iya, pokoknya Mas. Loh, Gue jadi kayak mau nuangin bakso nih jadi. Kenapa? ya pokoknya kalau tadi ditanya mau bikin konten tuh ditulis dulu Tulis gak sih juga, skripnya, ya. voice over dan segala macam? Aku jawab tidak. Oh enggak. Enggak. Oh enggak, aku Enggak. pikir tulis loh. Terus Enggak. Kalau aku enggak, mungkin ada beberapa konten kreator yang melakukan hal itu supaya kayak gue tahu apa yang gue mau lakuin. Tapi kalau aku sendiri, aku tuh lebih nulisnya di kepala. Jadi hari ini aku apa ya yang seru? Kayaknya bantuin ibu aku jualan deh misal. Terus abis ini ngapain lagi ya? Kayaknya bantuin bapak deh gitu. Terus Oke, berarti sudah dibayangin aja nih mau ngapain aja. iya, Ya, jadi sebelum melakukan aktivitasnya. Bukan ketika melakukan aktivitas itu berjalan natural. aku berjalan Oh, natural. berjalan natural. Misalnya aku poin besarnya aja deh. Misal aku mau bantuin kakak. Ya udah aku bener-bener ngebantuin, nggak ada yang aku setting gimana nggak ada. Jadi itulah yang terjadi gitu loh. Kalau Tapi- ada yang benar itu kan berarti HP-nya pasti ditaruh di Yes, mana betul. kan? Tuh, nah itu ngaruh nggak angle-angle-nya itu? Angle-angle apa tuh? pengambilan pengambilan gambar. gambarnya. Oh enggak sih menurut aku mah. Selagi aku kelihatan di aku mah nggak apa-apa. Berarti yang dimenarikin itu di voice overnya. Voice over. Voice overnya. Nah voice over pun nggak ditulis skripnya. Enggak. Jalan aja. Iya. Ini. Apa yang dilakuin di video ya Iya. udah diomongin aja Iya. senatural itu. Iya, sampai sekarang aku kayak gitu. Aku no script ya. Kalau misalnya ada brand-brand baru Endorse. harus kan emang ada Iya, script kan iya. dari mereka gitu. Di briefnya ya. Jadi aku no script. Jadi bener-bener misalnya aku pengen poin A, ya udah aku ngikutin poin A gimana pun arusnya. Kecuali poin A nyebur ya aku nggak mau nyebur dong. Itu yang ke hal negatif itu aku nggak gitu. Jadi aku memilih juga way-nya yang Itu positif. udah ada hook-nya belum? Sekarang kan ada hook-nya nih. Cihuy. Gitu. Hah? Oh Dari iya. mana nih Ya kata-kata itu cihuinya udah nih? Oh dari iya. mulai Ada awalnya email, dari mana Cihuy itu? Aduh iya lagi. Pasti kan Dari nggak tahun sengaja berapa pasti nih. Atau memang dibuat? Ya, jadi dulu itu aku kayaknya inget konten ketiga baru ada Cihuy. Konten Yang- ketiga dari ada yang in ini my loh. life. Oh jerawat. Iya, yang kata Oh. ke itu tuh aku kayaknya konten ketiga deh. Karena aku ngelihat, aku kan observasi juga kan. Nih ada in my life si misalnya nih si siapa tuh namanya? Ari Asliweh, tahu gak? Enggak. Pokoknya Ari, terus Rejuka Ari, Oh, iya, Rejuka terus Ari. juga Kabela Tobing, Mereka- terus Nizar. Itu tuh di depannya tuh dia ada opening, ciri khasnya. Terus kata aku, kalau misalnya ada in my life doang, ya orang semua tuh bisa. Dan nggak tahu nih kalau Siapa orangnya siapa nih? orangnya gitu. Orang-orang tuh yang udah dibilang ya di mata aku sukses, mereka tuh ada loh ciri khasnya. Iya. Jadi aku kayak sempat mikir juga kayak, aduh apa ya, bener-bener kayak di kepala juga itu kayak nggak nulis-nulis nggak apa kayak, huy, kan dulu kayaknya aku terinspirasi dari Komeng deh. Oh, Uhuy. Uhuy, nah kayaknya dari Spontan situ deh gitu. aku. Uhuy, spontan gitu. kirain Cihuy ini awal mulanya tuh apa ya? Udah lagi cari-cari, tiba-tiba terpikir aja gitu ya. Berarti langsung tuh kata-kata Beneran, cihuy itu ada gitu. Nadanya langsung atau awalnya enggak Enggak, kayak sekarang? awal-awalnya aku malu-malu kucing. Kayak misalnya, Cihuy. Oh, gitu. Kayak orang tipes kan jatuhnya kan. Cihuy. Kata gue, kalau denger awal, kayak beneran orang tipes. Kayak bener kecil banget. Nah, terus ada yang komen kan, kayak ibu aku deh atau apa. Kayak ibu aku deh. Bang, diinin lagi aja gitu. Dikencengin lagi Iya, maksudnya suaranya. diciri khasin lagi, jangan datar gitu. Ya udah aku olah vokal lah di situ. Udah aku cihuy sampai sekarang. Itu gitu. tapi inget nggak fixnya itu ketika nemu ciri khas itu benar-benar dengan nadanya kayak gini tuh kapan? Ingat nggak? Enggak lagi. Nggak inget. Enggak.
Pokoknya aku beneran semengalir itu sih Teh. Jadi pas disuruh dikencengin atau diituin lagi ya udah aku lakuin. Tapi orang-orang juga pas konten ke yang ada cihuinya itu udah mulai-mulai, cihuinya candu gitu ya. Cihuinya Oke. candu. Gitu. Cihui lagi dong, cihui lagi. Tapi emang apa ya? Ini tuh kayak dapat suatu berkahnya Iya, yang iya, luar biasa juga kan. Memang nggak Punya- semua orang bisa ngomong ciku. Enggak, bukan itu maksud aku, itu kan dicari. Iya, iya. Enggak, maksud aku nih dapat berkahnya luar biasa juga, Masya kayak Allah. dapat lingkungan, keluarga tuh benar-benar support gitu loh. Ya, tapi itu tadi ya di sebuah peluang itu harus memang ada prosesnya. Betul. Ya, proses ini memang dilakukan dengan kerja keras. Hmm. Kalau memang seandainya Fahmi ini tadi berhenti untuk tidak melanjutkan yang tadi down banget kan, followersnya turun 70.000. Bisa aja kerja lagi. Bisa aja kerja Iya. lagi atau Iya, seperti masih apa. muda kan. Bisa aja standby kan sampai sekarang kan. Tapi karena Karena memang Fahmi ini mau berusaha jalanin untuk naikin prosesnya. lagi, prosesnya itu ada dan akhirnya bisa 5,4 Sampai juta 5,2 sekarang. juta. Amin, ya Masya Allah. Terima kasih orang-orang. Dan sekarang kata-kata cihuy gitu ya Jangan kamu yang ada di sebuah Brand. produk. Alhamdulillah, Ya, Masya Fahmi Allah. ini sekarang jualan produk apa nih Kak Fahmi? Ini aku sama ibu aku kita jualan otak-otak sama pisang crispy. Oh, ini otak-otak kayak di sini ya, Oke. ini pisang. Ini boleh dicobain gak nih? Boleh Kak, boleh Kak. Boleh, Pakai boleh. nasi Apa? enak loh. Iya benar, emang Aku enak ini enak. coba. Ini yang Kayaknya. otak-otaknya Ini enak aku apa buka ini? ya yang Itu manis. yang Ada best levelnya seller. nggak? Nggak ada ya? Jadi kalau extra spicy itu super pedas. Kalau yang masnya Oh. pegang itu apa ya? Ini Itu yaitu pedas spicy. biasa. Spicy Ini biasa. green tea ya? Itu green tea matcha. Manis ya berarti itu ya. Enggak. Enggak begitu manis sih. Iya. Enggak. Alhamdulillah. Jadi emang aku tuh sama ibu tuh waktu mau ngebangun ini ada backgroundnya juga. Background apa tuh? Backgroundnya juga lumayan. Ada ceritanya. Yes, ada ceritanya banget sih. Ada beberapa hal. Jadi emang aku sama ibu aku sama bapak aku tuh kita kan pernah kita kayak kumpul di ruang tengah gitu kayak ngobrolin ke depannya gimana gitu. Pokoknya intinya mau tentang keluarga ngapain. kita deh gitu. Ada kakak atau adik nggak sih? enak Aku deh. orang Gua lepas pertama. dulu ntar berisik. Orang pertama, Aku anak pertama. anak pertama punya adik berarti. Aku punya adik. Harusnya aku punya kakak, cuman kakakku udah meninggal. Waktu kecil. Jadi aku anak pertama. Jadi di saat itu emang kan kita bener-bener pengen punya usaha gitu Teh. Jadi pengen buka lowongan pekerjaan gitu. buka lapangan. Karena lingkungan aku itu, saudara aku, di sekitar aku tuh orang-orangnya, mohon maaf ya, jadi backgroundnya emang kita orang susah gitu, bukan orang yang berada gitu. Susah mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi ibu tuh selalu bilang, ya Allah, Kasian. ya Allah kasihan sama saudaranya, ya Allah boleh gak sih dikasih kesempatan punya usaha buat Buat dapat bantu bantu mereka. orang-orang, buat saudara-saudara gitu. Tapi aduh agak melo dikit Terharu nggak ya, apa-apa ya. nggak apa-apa. Tisu, Iya, tisu, milu. tisu. Oh enggak apa-apa Teh, aku bisa pakai. Kanebo aja kanebo. Aku tahu kenapa dia bisa masih eksis. Karena memang udah jiwanya udah ada. Iya, jadi aku tuh sama ibu aku emang bercita-cita sama ayah aku tuh, bapak aku tuh cita-cita kita emang pengen punya lapangan Pengen pekerjaan. bantu orang. Karena kita lihat di sekitar kita, bener-bener kita ngelihat pakai mata kepala kita sendiri tuh emang ya Allah susah banget cari lapangan pekerjaan gitu. Apalagi sekarang ini Indonesia menurut aku ya kriterianya tuh agak-agak ngaco sedikit ya. Kayak misal emang pendidikan penting, tapi ya susah lah dari pendidikan, terus juga dari umur, ya usia. usia gitu. Itu tuh susah banget di Indonesia dan apalagi ada kriteria yang menurut aku konyol banget di Indonesia, good looking. Oh, good looking. Oke. Ya kan sering kan Teh ada Tergantung persyaratan kayak gitu. pekerjaannya. Tapi ada juga yang pekerjaan yang sebenarnya nggak good looking, di back office harus good ada. looking. Di kita enggak kok. Alhamdulillah ya Teh, kita memanusiakan manusia bener gak? Itu dan juga Oke. aku ngelihat banyak saudara-saudara aku tuh yang di cut atau dipecat itu tanpa sebab, misalnya karena orang dalam. Tanpa sebab. Yes, karena mungkin ada orang dalam kayak gitulah intinya kayak gitu. Jadi aku ya Allah, kalau misal dikasih waktu aku pengen buka usaha gitu, izinin gitu. Kita tuh cuman ya udah hayalan. Itu tuh bener-bener hal sampai titik ini tuh kita nggak ada di benak kita gitu. Jadi kayak sampai sekarang tuh bener gak sih ini gitu terjadi? Berarti sekarang udah ada mempekerjakan berapa orang? Bentar ya Teh.
Banyak Oh, nih kayaknya banyak nih. ya. Alhamdulillah sih Teh, karena aku mulai dari remaja-remaja yang Mm-mm. putus sekolah, terus Hmm. juga nenek-nenek, kakek-kakek, bapak-bapak, Nenek-nenek, ibu rumah kakek-kakek tangga, aku tampung. semuanya tampung. Gitu, aku semuanya tampung. Aku nggak ada persyaratan apapun, yang penting mereka Mau semua kerja. orang mau kerja. Intinya itu, mau kerja. Aku bahkan nggak ngelihat dari looks dia gitu. Ada kok pertama-tama pakai tato, Hmm. ada, tapi Nenek aku, tuh. yes, Allahu Akbar. Sorry. Emang begitu Iya, suami iya. saya, iya Ya. begitu. Kerudungnya diombre gak sih? Ya pokoknya ya nggak yang melihat ke sana, yang penting dia tuh Mau mengikuti. kerja. Ada juga Kerja. persyaratan aku yang mau, persyaratan aku tuh cuman rajin kerja, nggak ngebohong, udah itu Jujur. aja, jujur, udah itu aja. Ngikutin aturan lah ya. Iya, Nah. itu aja. Jadi udah. total udah ada berapa? Ingat karyawannya? Alhamdulillah belasan sih. Oh belasan, Belasan. alhamdulillah ya. Kena, ini yang produk pertama yang mana? Yang otak-otak atau yang Otak-otak. otak-otak? Oh, yang Kenapa harus otak-otak dari segi yang banyak bisnis lainnya? Kan kita juga ngeliat-liat pasaran ya, kayak misalnya yang A, misal basreng tuh udah banyak banget. Terus apalagi aci tuh udah banyak banget juga. Jadi aku sama ibu tuh kayak mikir, Bang apa ya? Terus ibu nyeletuk, basreng, Bu jangan Bu, udah temen Banyak. aku ada gitu. Aku bilang, ada gitu, jangan, gak enak. Terus ini lagi Bu jangan, soalnya kalau misal kita mau jangkauan luas, kita nggak bisa yang produk basah, aku bilang. Karena kan kita nggak ada alat apa-apa ya. Jangan. Terus udah tuh, ibu adalah orang yang bener-bener observasi banget. Otak-otak ini adalah ide ibu. Dicobain sama dia. Yes, ibu itu dari, aku masih inget banget, ibu tuh sampai begadang. Aku tuh sampai kayak mes loh, kayak ini ibu bener-bener pengen ngebantu gitu. Dia begadang semalaman, aku lihat kan dia main HP. Ibu ngapain? Gitu, udah malam tidur. Ternyata dia lagi ngulik-ngulik di YouTube. Resep tuh. Iya, pokoknya hal-hal yang unik gitu, makanan-makanan unik yang bisa diiniin. Itu di searching aja pakai kata-kata. Itu ibunya memang digital ya orangnya ya? Enggak. Sumpah enggak. Itu dia ngeliat YouTube berarti kan? Ya, seenggaknya YouTube tahu lah. Oh, kalau kan udah ditinggalnya di Jakarta udah biasa main Iya. HP ya. Kecuali kalau di Maksudnya kampung-kampung banget. Enggak semua ibu-ibu ketika dia harus observasi, dia akan langsung ke internet. Iya, Iya. iya ya ada kan? juga yang nanya-nanya ke orang-orang Iya. biasanya. Oh enggak sih, ibu aku dia memendam sendiri, terus dia Oh, searching. karena memang kayak nggak terlalu ini ya buat ngomong-ngomong ke orang, akhirnya dia menggunakan teknologi. Iya. Kalau ibu aku gitu sih, dia orangnya kayak aku juga, dipendam sendiri dulu. Oke, berarti Gitu. ibu ngebantu buat cariin ininya tuh. Makanan Ibu, apa yang akan diekspor. aku sempat nolak juga ini, Bu nggak mau otak-otak. Sempet nolak. Aku sempat nolak. Terus apa yang akhirnya, oke deh Bu kita coba gitu? Karena ibu keras banget, kayak maksud, ayo Bang coba dulu gitu. Bisa. Emang itu aku lagi ngedown. Kita tuh keuangan kita di saat itu juga yang ini kita lagi ngedown. Aku kan fluktuasi ya, maksudnya ya konten kreator gajinya bukan kayak di perusahaan atau bulanan. Aku tuh nggak kayak gitu. Itu lagi bener-bener ini banget juga. Terus aku juga tipe kalau orang yang pemilih, terus kayak aduh jangan dulu ya Bu, jangan. Tapi akhirnya aku luluh kayak, ya udah deh kita coba gitu. Udah tuh ibu motong-motongin, aku bantu juga, aku Itu bikin tahun konten. berapa Kak? 2024. 2024. Oh baru ini, baru tahun kemarin Iya. itu. Oke. Itu modalnya berapa pertama kali, inget gak? Modalnya, modalnya itu ibu aku cuman bikin berapa kantong ya, otak-otak. Kayaknya nyampe cuman 900-an deh. Oh, 900.000. 900.000 itu buat berapa? Jadi berapa kilo banyak? atau kantong sih? Oh, paling kan dulu mah aku pertama itu nggak online ya. Jadi aku jualin di rumah-rumah dulu. Ya door to door lah ya. Ibu aku yang keliling. Bener-bener ngerasain kayak gitu ya. Aku pikir ketika udah punya nama ya kan, udah langsung ngegunain sosial media yang dipunya nih. Aku nggak sepede itu sih Kak. Maksudnya aku pengen tahu dulu pasaran. Maksudnya orang-orang yang nyobain itu enak atau enggak gitu. Jadi ibu aku sih, bener-bener ibu aku sih hebat banget Bu. Mantap. Ibu aku tuh keliling gitu loh. Keliling dari pasar gitu, terus ke ruko-ruko. Itu ibu aku yang naro. Tuh awal-awal kayak habis 10 pieces. Itu bukan yang gede kayak gini, enggak ya, kecilan. Jadi dijualnya itu 5.000.
Oh, ada yang kemasan kecilnya juga dulu. Awal kita tuh pakai kemasan kecil, Oh. 5.000 gitu. Dijual di toko-toko, di pasar-pasar ibu aku gitu. Jadi udah tahu nih pasarannya, maksudnya orang-orang, oh bener nih reviewnya berapa ya waktu Bagus. seminggu gitu. Mereka repeat Alhamdulillah. lagi lah gitu. Yes, betul. Alhamdulillah pada doyan gitu ya kata kita. Pada jadi bahasa dulu ya. Lah, iya iya. Iyalah, iya ya pada doyan dia orang. Terus, Iya, tuh pada doyan. Terus ya udahlah, bismillahirrahmanirrahim, aku cobain konten gitu. Cobain konten juga nggak aku langsung jual. Aku naikin dulu nih tips untuk orang-orang yang mau, kalau dari aku ya, yang mau coba usaha di online jangan langsung brek jualan gitu. Lu harus bangun Review. dulu gitu, build dulu apa yang lu mau bangun, kayak misal ini. Ya udah, kenalin dulu, kayak sehari-hari dulu aja gitu. Ntar kalau misalnya dapat insight, orang-orang penasaran gitu, bismillah cobain pelan-pelan, gak usah yang langsung brek banyak tuh. Kayak gitu kalau aku. Gitu, online juga aku dikit-dikit dulu sih teh. Oke, berarti sekarang ada pasarnya tadi kan door to door aja. Sekarang pasarnya udah Lebih besar ke online. online, Alhamdulillah. Nah, berarti ada di semua marketplace sama sosial media juga. TikTok. Berarti tadi awal mulanya 900.000 itu jadi berapa kantong? 900.000 yang door to door itu ya. Itu kan berarti kan produksi per hari kan ya? Iya, Nah, per hari. Tapi kan kadang nggak habis Jadi kadang buat habis. besoknya. karena awet kan. Sekarang produksi berapa per hari? Sekarang itu alhamdulillah kita sampai tembus waktu itu berapa kilo ya? 300 kilo. 300 kilo. 300 Dari kilo, awal udah mulanya berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo. Wih. Dari 2 kilo ke 300 Alhamdulillah, kilo. menurut aku itu Iya, gede itu udah besar banget. sih, Kak. Itu gede banget alhamdulillah. Nah, suka dukanya nih, ini kan kalau tadi suka duka di jadi konten kreator udah tuh ya, naik turunnya fluktuatif. Ini kalau misalkan jadi bisnis owner nih, sekarang konten kreator plus bisnis owner nih. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Suka dukanya apa kalau jadi bisnis owner? Business owner, karena aku kan masih bergelutin konten juga ya, jadi lebih ke waktu aja sih, waktu buat konten sama promosi, dan aku juga kan masih jualan, jadi aku jualan juga tiap hari, jadi agak lumayan terkuras. Jualan ini Iya, jualan ini aku di live aku sendiri, di jadi live. aku yang live-in gitu. Oh, berarti live juga setiap hari. FYI, aku sebenarnya nggak suka jualan online. Oke. Aku bukan tipikal orang yang, ayo otak-otaknya ini. Aku Ya, nggak kayak gitu. 5 menit lagi habis, biasanya kan gitu. 5 menit apa? 5 ini. lagi habis Iya, gitu betul. biasanya. Jadi tuh. bener-bener kayak orang bener-bener jualan, itu sebenarnya aku nggak di sana jiwa aku. Tapi karena keadaan, karena aku ngerasa udah banyak nih di pundak aku, orang-orang tuh udah mengandalkan aku gitu. Kalau misalnya aku egois, orang-orang nanti mau makan apa gitu. Apakah ini usahanya bakal gulung tikar lagi kah gitu, amit-amit ya Allah. Kayak gitu. Iya, karena kan sebelum ini aku juga ada usaha sebenarnya. Oh, ada bisnis Ketan sebelumnya, susu. ketan susu. Ibu Cihuy. Ketan susu ibu itu Oh, ide berarti ibu juga. sebelum ini sempat bikin ketan susu dengan nama brandnya juga Cihuy. Cihuy. Itu Tapi nggak berjalan. Wah, berjalan. Berjalan. Sangat berjalan. Terus kenapa masih ada atau gimana? Udah nggak ada. Kenapa? Jadi dulu aku sempat juga ketan susu Ibu Cihuy dulu namanya. Alhamdulillah Mas, kalau misalnya dibilang bagus atau enggak, alhamdulillah bagus banget. Aku ngontrak tempat itu, misal di 30 juta nih setahun. Nah itu aku alhamdulillah 1 bulan aku udah kebayar dah itu Untuk ibaratnya. bayar sewanya. Jadi bener-bener banyak peminatnya gitu selama beberapa bulan. Tapi kakak percaya gak kalau ada hal-hal gaib? Kalau nggak Saya percaya nggak percaya. apa-apa. Ya kalau skeptis nggak apa-apa. Iya. Ya pokoknya ada hal-hal seperti itu yang ngebuat dah gitu. Jadi kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena ada beberapa pelanggan aku kayak dia tuh udah lewat toko aku gitu loh, tapi kelihatannya Nggak ada. tutup. nggak ada. Tutup. Oh. Padahal ya aku buka dari jam segini sampai jam segini buka, dan di hari itu juga buka gitu, jadi nggak tutup gitu. Biasanya itu persaingan tuh, atau memang ada yang Wallahu a'lam. Tapi itu tahun berapa, Kak? Kalau boleh tahu. 2000 2023. sama kok 2023. 2024. 2003. Iya, sorry 2023 Kak. 2023. Oh, 2023. Berjalan berapa bulan berarti bisnisnya? Sekitar 7 bulanan. Oh, 7 bulan lumayan lama ya. Lama juga. Malah lebih sama lah ini ya. Ini 2000 ini apa? Bulan apa ini? Ini bulan Juli. Bulan Juli ya, udah sama lah, udah 7 bulan juga lah ya. Berarti itu kalau misalkan 7 bulan jalan itu emang nggak ada penjualan online, benar-benar di toko gitu. Yang si Kalau yang ketan ketan susu. susu Iya. itu. Aku
aku jualan toko offline Kak kalau Petan Susu. Nah, kabarnya pernah sempet hilang paket cemilannya ini. Aduh, iya lagi. Nah, itu kenapa gara-garanya? Gara-garanya dari ekspedisi. Oh, barang hilang di ekspedisi. Iya. Berapa banyak? Banyak sekali. Banyak. Sekali. Terus aku udah up ke TikTok kan tentang si ekspedisi tersebut. Kan biasanya ada ini, apa namanya? Garansi. Tanggung jawab nggak mereka? No? Oh, enggak ganti. Banyak itu Nggak berarti klaim. bukan satu paket. Bukan. Beberapa paket yang hilang dan nggak nyampe ke customer. Oh. Bahkan dibobol. Diambil barangnya gitu? Iya dibobol. Ada kok videonya, buktinya ada. Kalau misalnya nih, kan ada si ibu-ibu ini, itu kan unboxing. Nah itu tuh, si kardusnya itu tuh udah bekas robekan. Udah bekas robekan, makanya Terus isinya hilang gitu maksudnya? Nggak ada? iya, Oh, tetap hilang. nyampe ke customer, Tapi cuma nggak ada isinya barangnya. kosong. Kosong. Itu malah yang banyak tahu Kak. Kayak beli 10, beli 5, itu kosong. Yang disalahin kan toko, terus Iya. kita di rating 1, di rating itu. Heeh. Itu yang aku sedihin, kayak aku kan juga ada modal, ada segala macam, dan itu bukan kesalahan aku juga udah Iya. berusaha semaksimal mungkin gitu untuk melindungi produk aku nyampe customer. Ya ibaratnya misal nih, aku tuh bubble wrapnya aku bener-bener tebelin, aku kasih juga fragile biar orang-orang tuh atau ekspedisi atau kurir nggak banting seenaknya, karena kan ini makanan hancur kan, cepat hancur kan, gitu. Tapi ya tetap aja mungkin ada oknum, tapi bener oknumnya banyak banget. Tapi nggak sampai saat ini nggak ketahuan, mereka nggak tanggung jawab sama sekali atau gimana? Aku sempat ngobrol sama orang JNT-nya. Pertama kan aku emang ngobrol telepon kan, bener-bener aku teleponin tiap pagi, aku teleponin sama JNT. Mereka tuh cuman kayak, oke kami proses, maaf ya segala macam gitu-gitu. Terus suruh ke email segala macem. Aku udah melakukan prosedur hal itu, nggak ada Sampai sekarang. sampai sekarang. Akhirnya gimana? Yang customer ini apa ya? Udah Bu, kita juga bingung mau Ya, gimana. aku kirimin ulang. Oh, dikirim ulang, tanggung jawab akhirnya atas kehilangan barang itu. Iya. Jadi double lah ya. Oke, berarti ini case ini bukan kehilangan kali ya, udah nyampe ke customer, tapi tuh iya hilang. Curi Karena jatuhnya. Dicuri Ah. sih. Karena gini, kalau setahu aku ya, kalau memang itu hilangnya sebelum nyampe customer, itu masih ada di pihak ekspedisi tuh. Nah, tapi ini barang ternyata udah di customer nih. Tapi nggak ada Tuh, isinya. tapi nggak ada isinya, tapi ternyata udah Ambil, udah apa sih dirobek. namanya? Nah, Sebenarnya case-nya itu juga ada tuh yang Nggak yang hilang nyampe. di iya ekspedisinya. itu ada. Jadi nggak cuma satu case doang, ada beberapa case juga. Dan itu yang hilang di mereka pun nggak Nggak ditanggung diganti jawab gitu. gitu. Mereka nggak tanggung jawab juga. Enggak. Jadi ya udah kita kirimin ulang aja. Itu Aku kalau kan, dihitung-hitung berapa kerugiannya? aduh, sejujurnya kalau misal aku untuk kerugian, aku nggak hitung-hitung sih Kak. Jadi kayak udahlah. Konsepnya gini kalau aku sama ibu aku kehilangan, nanti insya Allah kalau misal kita ikhlas nanti Ada ganti dibalik lagi lagi. sama Allah. Nah, Konsep aku kayak gitu. Jadi setuju. ya udahlah gitu. Yang penting kita beneran ikhlas buat ngembaliinnya, ngasihnya udah ikhlas, konsepnya udah kayak gitu. Oke. Aku nggak hitung-hitung Itu kan ada problem seperti itu. Apa solusinya ketika itu udah terjadi supaya kedepannya nggak kejadian tuh? supaya nggak kejadian Ah. lagi. Oke. Jadi waktu awal-awal itu, jadi kalau misalnya kardus ya Teh ya, Mas. Jadi di dalamnya itu otak-otak tanpa di bubble wrap rapih gitu kan. Nah kali ini aku bener-bener di dalamnya udah kita bener-bener bubble wrap. Oh Ya, iya. jadi bener-bener rapi juga. Terus kita lapisin kardus juga. Terus kita lapisin lagi bubble wrap lagi. Jadi bener-bener aku ngunci gitu. Terrible. Yes, terus aku juga udah up-kan ke TikTok. Jadi, tapi alhamdulillah sih Teh agak berkurang. Berarti Agak Enggak berkurang ya. masih ada berarti. Ada. berarti masih dibuat ada? standarisasi Iya. ya, bahwa kalau dari Cihu sendiri ini paketnya nanti seperti ini loh, ya kayak kalian terima. Kalau misalkan kalian sudah melihat paket yang kalian terima aneh, berarti itu udah ada sabotase tuh. Tuh. Nah, itu kan pelajaran juga tuh buat business owner ketika memang terjadi permasalahan, itu harus memikirin supaya nggak terjadi masalah yang berulang. Gitu. Dan itu kan terbukti bagus kan? Iya. Tapi Alhamdulillah. masih ada ya. Masih ada. Masih tapi ada. ya. Masih ada ya. Masih ada ya. Tikus-tikus. Nakalnya kebangetan ya orang. Range harganya berapa nih? Range harganya aku kalau misalnya harga beneran normal ya. Iya. Harga normal itu paling kecil itu di 15. 15.000. tuh yang Kecil. yang Yang segini. ukuran 110. Yang itu 110 tadi yang nih. kecil ya. Yang original biasanya yang Oh, ukurannya yang 110. original 15.000. Heeh. 10 ini 170.
Kalau yang Kalau yang pedesnya? Kalau yang pedes itu di sekitar 20-an. Oh, beda ya. Dia karena ada cabenya lah yang lebih mahal ya. Kalau Cabai-cabean ini, dah situ. kalau ini Pisang crispy coklat berapa lumer. harganya dia? Itu di 200 gram. Kalau misalnya ini di berapa? 40-an deh. 40 ribuan. Cuman aku teh ini apa? Aku teh tadi Betawi. Iya. Kalau sama aku konsisten ngomongnya. Aku teh. Iya. Udah ketularan yang lain soalnya. Iya, biasanya kalau misalnya aku kan live setiap hari ya, jadi diambiar-ambiarin gitu. Maksudnya diturunin Di harganya. Diskon. Karena ibu gini nih, sumpah deh ibu gua hatinya terbuat dari apa ya? Dia tuh, beneran deh, ini kayak gini. Kayak seperti malaikat Nah, gitu berarti ya. yang nentuin harga juga ibu atau Fahmi? Kita kayak gini ya, apa ya, beradu Ya, argumen. bukan kalau kayak kita berkolaborasi. Iya, berkolaborasi Jangan lah. berargumen, berantem terus jadinya. Enggak berantem, maksudnya kita ada pendapat berkolaborasi, lah. ya. Kita mau yang argumen. terbaik lah, sama-sama terbaik. Yes, betul. Nah, kalau ibu aku mikirnya gini, Bang, ibu mau jualan murah. Biar orang-orang ngerasain semua. Orang-orang bisa ngerasain semua dan bisa kebeli. Jadi mau dari kalangan A, B, C, itu orang-orang bisa beli. Nah, kalau aku pikirannya, Bu, kalau misalnya kita dagang segitu, kita mau dapat apa gitu. Misalnya tipis banget nih, Bu, belum nih. Nih ya, Bu ya, aku deretin. Nih, usaha kita kompor, gas segala macam. Itu, Bu. Bubble. Iya, aku bener-bener gitu. Tapi ibu kayak nggak apa-apa, Bang. Untung dikit. Tapi kan kita ada untung kan, nggak mungkin boncos gitu. Ada dikit nggak apa-apa. Yang penting orang-orang bisa ngerasain, katanya. Nggak apa-apa, ibu nggak apa-apa. Itu. Jadi kayak ya udahlah aku ngikutin ibu. Karena aku juga ada standar yang tinggi, terus ibu terlalu rendah. Jadi kita ketemulah di tengah-tengah. Oke, ya. Itu. Normal akhirnya banget di sih. tengah-tengah nih ya harga yang sekarang terjadi. Masa mau dijual 5.000? 5.000 tapi isinya kurangin boleh. Iya, 5.000 segini kata. Bu, astagfirullah, Bu, nyebut Bu, istighfar. Itu benar-benar sedekah sih asli. Bener, iya Allah ya. Aku bener-bener kalau definisi di hidup aku bidadari, bener-bener hatinya pure banget ibu aku. Gini nih Teh, namanya usaha kan kita nggak mungkin Naik ya. Ada saatnya bener-bener turun. Ibu tuh sempet nangis. Nangisnya bukan karena dia takut miskin atau aduh duitnya berkurang, enggak. Sama? Jadi di rumah aku itu kan emang kita produksinya di situ kan. Ibu-ibu, nenek-nenek, bapak-bapak semua kumpul. Tiap hari ibu itu ngedengar suara ketawa. Ngerumpi deh pokoknya. Pokoknya bener-bener happy, vibes-nya happy. Terus sepi. Orang-orang lagi pada berhenti gitu. Sempat juga aku berhentiin gitu. Istirahat lah ya. Istirahat gitu. Ibu nangis. Ya Allah, jangan Kasian. sampai bukan Teh. Jangan sampai jangan sampai mereka nggak bisa ketawa lagi gara-gara nggak dapat rezeki, nggak dapat pekerjaan, ya Allah gitu. Ibu tuh bener-bener nggak mikirin diri dia, Mikirin orang. mikirin orang, bener-bener mikirin orang, saudara-saudaranya, pokoknya dipikirin banget. Itu ibu nangis bener-bener senangis itu. Terus kata aku ya kita nanti bangkit lagi ya, Bismillah gitu. Karena emang buat di titik ini tuh kita orang-orang mungkin ngelihat aku kayak enak banget gitu. Punya karyawan banyak, terus juga di live aku juga sold out segala macem gitu. Ini orang kayaknya duitnya banyak nih. Orang-orang tuh taunya ya enaknya aja gitu. Kebanyakan tanpa ngelihat sisi dari seperjuangan kita tuh gimana, proses kita tuh gimana, berdarah kita tuh gimana, tangisan apa yang kita keluarin tiap malam tuh orang-orang nggak tahu gitu. Karena kita juga nggak mau share Dan itu nggak gak sih, perlu nggak perlu tahu sih, juga. Lu taunya gue happy aja Yes, udah betul. gitu. Udah happy aja, gue nggak ngepet kok sayang gitu ya. Kita nggak ngepet kok, gitu ya. Kita ada usaha gitu. Jadi ibu bener-bener hatinya tuh bener-bener, aku juga nggak tahu deh itu paling perempuan paling lembut menurut aku di hidup aku adalah ibu aku. Nggak ada lagi. Nah, Ibu Fahmi yang selalu support Fahmi ya, dari memang Fahmi awal mulanya jadi konten kreator sampai Fahmi pun sekarang usaha semaju ini ya, itu kan memang ada peran ibu di situ. Apa yang mau Fahmi sampaikan ke Ibu Fahmi sekarang di rumah? Oke. Aku boleh ini nggak sih kasih latar belakang dulu? Boleh. Jadi kenapa aku lupa nih kenapa aku bikin usaha ini juga. Jadi aku mau cerita tentang bapakku gitu. Jadi waktu aku down banget, yang aku ada di Cikupa gitu ya. Waktu itu
bapak aku ngechat, mungkin ibu aku nggak tahu deh sampai sekarang. Hmm. Jadi bapak aku tuh dulu ngechat aku gitu. Dia minta maaf ke aku. Katanya, "Abang, maaf ya, bapak belum bisa kasih nafkah untuk keluarga gitu. Belum bisa kasih nafkah lagi untuk keluarga. Bapak masih nyusahin gitu." Terus bapak itu apa sih namanya, orangnya pekerja keras banget. Itu dia bener-bener sakit hatinya tuh, dia suka banget sama pekerjaan itu. Bener-bener suka banget, cinta banget. Sampai pas sudah dikeluarin pun dia suka bolak-balik ke pabriknya. Kan itu kerja di pabrik ya. Walaupun udah dikeluarin. Bolak-balik ke pabriknya buat nanyain lowongan pekerjaan kayak Masih ada lowongan nggak? masih ada lowongan nggak gitu. Aduh, Mana tisu? nggak, aku masih bisa. Oke. Aku yang nggak bisa. Oke. Jadi karena bapak aku pekerja keras banget ya, dia ngerasa dia nggak berguna gitu. Padahal udah waktunya gitu, aku sekarang gitu. Bapak nggak usah mikirin ke hal itu, udah ada aku gitu. Ini udah waktunya anaknya yang buat orang tua gitu. Udah bapak tenangin pikiran aja gitu, jangan stres. Karena bapakku kan ada darah tinggi kan. Jadi nggak boleh yang stres banget, takutnya sakit gitu. Yang bikin aku pernah marah ke bapakku. Gara-gara, taruh ya. Oh, tarik Minum nafas aja dulu, dulu, Kak. tenang. Bapak umur berapa saat itu? Udah 50. 50. Gara-gara bapakku tuh ngelamar kerjaan gitu kan. Kayak masih konsepnya, aduh anjir kok getar ya gue ya. Minum dulu, Kak, minum. Minum dulu ya. Minum. Ini. It's okay Kak, normal. Sedih itu normal. Apalagi tadi kan dibilang apa ya? Ibu juga nggak tahu, berarti kan selama ini kakak juga nggak bilang sama ibu kan, kayak kakak pendem sendiri gitu. Jadi bapak aku tuh sempat kayak dia pokoknya satu hari itu dia naik motor jalan gitu siang-siang kan. Kalau ada kan suka ada lowongan di tembok-tembok gitu. Itu tuh bapak suka foto gitu. Ntar dibawa ke rumah, dia sulit bikin surat lamaran. Terus dia keliling juga pakai bawa-bawa amplop coklat gitu. Ya, itu Kak, perjuangan seorang orang ayah ya. yang memang kadang juga kita anak juga mungkin juga tidak tahu seperti apa di luar sana mereka perjuangannya. Terus dia juga sempat ini kan mau jadi satpam, kata aku jangan gitu, jangan, udah aku aja yang berjuang, aku masih muda gitu, aku masih bisa kok, bapak udah diem aja gitu. Aku sempat marah gitu gara-gara ya beliau tuh emang pengen kerja, dia nggak mau kelihatan nggak berguna gitu. Dia nggak mau nyusahin aku intinya gitu. Maaf ya abang, masih nyusahin gitu pokoknya. Aku sering bilang nggak ada yang nyusahin gitu. Terus bapak juga pengen jadi driver ojol gitu. Jadi dia bener-bener cari celah di umur gue yang segini tuh gue cocoknya di mana ya, maksudnya yang nggak ada batas usia, kayak dia mau ojol, satpam gitu. Aku tuh kayak sakit, hati aku tuh sakit gitu. Emang segininya gitu ya, gitu kehidupan aku gitu. Jadi aku bilang udah bapak diam dulu ya, biar masuk aja yang kerja gitu. Mungkin dari doa bapak juga kali ya, doa orang tua aku juga. Nah itu juga yang latar belakangin aku buat buka usaha. Karena pengen bantu orang tadi itu ya. Karena pernah ngelihat orang tua tuh susah buat cari kerja gitu. Sebenarnya mau tua nggak muda ya, orang tuh semua butuh pekerjaan, butuh uang gitu. Kontrakan aja minimal 500.000 itu yang kecil banget, gitu kan. Itu juga perlu uang kan, buat bayar hal itu. Nah aku tuh pengen gitu mendobrak batas itu. Maksudnya semua orang tuh berhak mendapatkan pekerjaan, semua orang tuh berhak mendapatkan makanan yang layak, gitu. Jadi kenapa sih di Indonesia udah jarang banget gitu yang mikir hal itu, kayak anak muda doang yang harus kerja umur segini sampai segini. Kalau dari umur 26 sampai ke atas itu udah susah banget. Itu kenapa gitu? Sementara jangan salah loh, orang tua atau yang berumur itu tenaganya lebih besar. Itu keinginannya juga lebih besar. Kenapa nggak dikasih peluang yang sama gitu? Selagi emang masih sehat, punya usaha, gigi, why not gitu? Harusnya kan kayak gitu kan. Aku tuh mikir kayak gitu, terus aku ngelihat bapak aku, ngelihat saudara-saudara aku gitu. Tuh, karena emang aku dari lingkungan yang kurang ya, jadi
Berarti itu juga yang membawa Fahmi untuk mempekerjakan orang-orang yang sekarang ada di tempat pekerjaan. Betul. Karena Fahmi tahu sendiri nih ketika ayah Fahmi, ya Bapak Fahmi, itu ketika di umur yang sudah tidak muda lagi, 50 tahun, itu kan juga pasti akan sulit di Indonesia untuk Untuk mendapatkan cari kerja. pekerjaan. Dimana Fahmi sekarang punya usaha, Fahmi memutus Syarat-syarat yang syarat-syarat berlaku di seperti itu. Indonesia. Intinya mau muda, mau tua, ya selagi memang kamu mampu untuk bekerja di tempat saya dan kamu ada niat dan kamu mau belajar, hayu kita Iya. tampung. Gitu. Oke, kita tepuk tangan. Jadi ada yang mau disampaikan nggak buat ibunya? Iya, Oh. Ibu. Iya. Halo Ibu. Udah pakai cihe ini. Dia udah bosen banget kali ya ngedenger ciwi tiap Jam-jam. malam. Iya, tiap hari. Buat Ibu pokoknya intinya sehat-sehat terus. Intinya Ibu sehat, temenin Nasrul sampai Nasrul nggak ada gitu. Nasrul pengen kita berdua terus ada gitu. Karena aku tahu rasanya kehilangan tuh gimana. Pokoknya Ibu harus sehat, Ibu nggak usah mikir yang macem-macem. Kalau masalah pekerjaan insya Allah bisa, yang penting Ibu doain aja supaya Nasrul juga sehat, supaya Nasrul juga bisa mampu buat terus hidup gitu. Tujuan hidup Nasrul tuh sekarang cuman Ibu. Untuk sekarang cuman Ibu, jadi Nasrul mohon Ibu tetap sehat, tetap senyum. Kalau misalnya Ibu capek nggak apa-apa, Ibu bisa istirahat, nggak usah maksain. Sehat-sehat terus. Ya, big applause untuk ibunya Fahmi karena kita harus menghormati, kita harus mengucap syukur ke semua ibu-ibu yang mama atau orang tua kita yang semua yang ada di Indonesia, semua ada di dunia. Karena ya memang jasa seorang ibu, jasa seorang mama itu tidak akan pernah tergantikan oleh jasa apapun yang ada di dunia ini. Tuh. Oke, terima kasih Fahmi. Terima kasih Terima kasih juga juga. untuk cerita-cerita yang sudah di-share. Di-share. Semoga bermanfaat. Kita Amin. sekarang pindah Habis ke sedih-sedih kita mau pindah ke ke games games. dulu. Wih, Ada games ya. Game Games apa namanya? nih? Apa tuh? Fitnah atau Games fakta? fitnah atau fakta? Atau fitnah atau fakta? Oke, berarti Apa tentang tuh? Fahmi nih. Fitnah atau fakta, Fahmi ini seneng banget makanin tulang sampai habis tak tersisa. Emang Fakta. bisa? Fakta. Gimana maksudnya? Tulang, Tulang ayam, Tulang ayam. Emang tulang bisa sampai habis sapi, tulang ayam? tulang ikan, maksudnya habis dagingnya kan? tulangnya. Tulangnya, Tulangnya. tulangnya. Iya. Emang bisa dimakan tulang serius? Bisa. Di presto dulu kali. Enggak. Enggak, buset. Oh bisa? Serius tulang Iya. ikan? Tulang ikan, tulang Nggak ayam, tajem. tulang sapi. Tulang sapi. Tulang sapi segede. Iya, Masa iya? aku gigitin. Pokoknya sampai aku bener-bener nggak kuat gigit. Ini doang kali, ujungnya doang tuh. Enggak. Enggak, sama ininya gitu. Teman-teman aku dia tanya deh, makan nggak gua tulang? Jadi semuanya itu dimakan habis. Ya Iya, malah aku lebih suka tulang daripada daging. Buset. Iya, emang kalian gak suka tulang ya? Teh? Suka tulang ujungnya aja tuh, yang Ah. pentungnya aja tuh biasanya kalau itu ya udah selesai. Tulang ikan berarti duri kan? Iya duri kan? Mm-mm, Bisa makan duri. bisa. Dah, duri aja gua. Iya Enggak, dia nggak cocok. dia mah nggak bisa makan ikan olahan. Ya, ya Aman. kita lanjut ya. Fitnah atau fakta? Pernah jatuh dari jurang ketinggian 50 meter? Di mana? Pernah? Fakta lagi? Iya pernah. Di Hampir mana? mau bye-bye dunia gitu. Itu di mana maksudnya? Lagi ngapain? Itu waktu kerja dulu, waktu di Bromo. Aku kan syuting-syuting dulu, jadi kreatif. Terus waktu itu di Bromo, kita mau pulang, kan kita naik mobil AP itu ya? Iya, Jeep. itu kan Jeep. Bukan Jeep kita punya. Oh, Grand Max. Mobil penculik ya sini. Bukan. Bukan Mobil kang paket. mobil apa sih kayak biasa gitu loh, Avanza gitu. Oh iya, minibus. Iya, Terus? pokoknya itu terus remnya blong. Terus yang namanya Bromo gunung, Oh, udah bro. bar. Berarti sama mobil-mobilnya. Enggak Kak, kepisah. Ya iya doang sama mobil-mobilnya. Nah, di dalam mobil itu ada Gua berapa mau- orang? Ada sama tim supir berarti? emang aku kan tim lagi kerja. Supir satu, teman aku satu, di tengah aku 2, di belakang ada 1, 5. Oke. Gitu. Jadi kita keguling-guling. Aku masih ngerasa banget. Ingat banget. Ingat banget. Pokoknya pas aku ngebentur, terus kita tuh kayak pada teriak. Terus aku masih ingat banget itu rasanya kebanting-banting. Terus aku adalah orang yang kelempar Keluar. keluar. Jadi aku ngerasanya ya kalau aku. Jadi pas aku kelempar keluar,
badan aku ketimpa mobil gitu loh. Kayak tak terus itu Terus lagi. dia mentah lagi. Tapi nggak ada korban kan? Alhamdulillah nggak ada. Luka-luka lah ya. Luka dalam, tapi aku luka luar nggak ada, bener-bener nggak ada. Cuman aku pemulihan sebulan lebih. Itu lagi masakan cut Luka off-nya lagi. dalam aja. Iya. Luka dalam. Yang ngeri juga 20 meter. Bukan ngeri lagi. Dalam kah itu, Kak? Bukan ngeri lagi. Oke. Fitnah atau fakta sering ngompol kalau lagi mimpi ke WC? Enggak. Lah ini mah aku kalau lagi ke depan pohon. Oh, nggak, ini Aku fitnah jarang ya? sih mimpi pipis. Berarti fitnah. Kalau aku Fitnah. enggak ya. Fitnah. Kalau aku. Fitnah atau fakta? Pernah punya pacar lebih dari 5 sekaligus? Buset! Hah? 12 kali seharusnya selusin. Enggak, Kak. Enggak punya aku. Satu aja. Enggak. Kita. Lagi gimana ngaturnya kalau punya pacar 5 coba? Nggak 5 ya, Allah, minus soalnya ya. Itu ngapain aja ya sama 5 lainnya. Bingung deh orang-orang. Fitnah atau fakta sering disamperin fans Cihuy ke rumah? Fakta. Oh, fakta. Ini fansnya ini. Berarti pada tahu rumahnya di mana? Iya. Awal-awal tuh dulu, ya Allah, masih ada bapak ya dulu ya. Iya, Betawi. Jadi waktu masih ada bapak, bener-bener awal-awal viral banget. Itu tuh kayak sehari ada kali rombongan. Rombongan. Kayak motor. Ini apa maksudnya? Datang ke rumah. Anak-anak, remaja juga ada, ibu-ibu juga ada. Semuanya ada Pak di situ. Jadi bener-bener kayak, ya Allah, rumah gue udah kayak wisata. Gitu. Terus ngapain mereka di situ? Ya udah kayak pengen ngeliat aja, terus hai, pengen gitu. iya pengen foto gitu-gitu. Bahkan dulu mah ya, aku tuh sering banget dapat hadiah dari anak-anak gitu. Dia bawa bukan karangan bunga, tapi yang Buket. kayak buket, tapi ada makan-makanan Oh, gitu, iya. dikasih gorengan. Berarti Iya. nggak usah beli lah ya, udah ada makanan udah banyak datang Nggak ke usah. rumah. Kayak sesajen ya, dia kayak sesajen lembut kali gua. Dikasih gorengan, 1 teh manis, kata Dek nggak usah deh buat jajan aja. Kalau Kasih masih begini makan. ya Allah deh. Gitu. Kopi hitam ya. Oh, iya. Beneran sesajen aja. Enggak mas. Fitnah atau fakta? Banyakan uang jadi pengusaha ketimbang konten Konten kreator. kreator. Siapa bilang tuh? Enggak, ini kan pertanyaan. Oh Fitnah iya atau iya. fakta? Lebih banyak Bentar ya, uang Mas. jadi pengusaha atau konten kreator ketimbang konten kreator. Konten kreator ya. Oh, lagi Udah, dihitung dulu, ini dihitung dulu. penghasilannya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, iya banyakan pengusaha. Banyakan pengusaha. Tapi kan duit aku nggak cuma untuk aku. Itu tuh muter Iya. sama yang lain-lain. Tapi kalau di total ya banyakan Iya. pengusaha. Kalau omset iyalah ya. Yes, Kalau betul. kita ngomongin profit, Masih kalau uang konten kreator basah kan ya. penghasilan sama dengan profit itu jatuhnya. Mm-mm. Kan? Tapi kalau usaha penghasilan belum Masih tentu harus jadi diolah keuntungan. dulu. Betul banget. Harus ada biaya-biayanya lagi. Nah, fitnah atau fakta, Fahmi sering ngebohongin ibu. Allahu Akbar. Bentar ya, aku inget-inget dulu. Ingat-ingat. Ngebohongin kayak kita ada peluang untuk ngebohong nggak sih? Iya kata. Nggak mau. Yang ngebohong kayak gimana nih? Iya, Iya. fitnah atau fakta aja Oh, jawabnya yaudah. gitu. Bohong kecil juga. Bohong kecil pernah, Pernah. tapi nggak yang sampai besar banget. Oke, fitnah berarti ya. Tapi aku pernah. Mau dengerin nggak Oh, cerita? boleh. Oke, Dia oke. kalau nggak mau denger kita keluar semua. Oh, iya. Jadi gini, nih ya. Aku pernah ngebohong kayak gini. Aku itu, di rumah, aku tuh nggak ada space untuk diri aku sendiri. Oke, Oke. nggak ada aku privacy lah ya. even aku pengen ke karaoke, even aku pengen ketawa, aku nggak ada. Karena aku bener-bener sepadat itu lingkungannya, dan aku emang tidur kan sama adik ya. Nah, aku, ya namanya manusia, kita pernah dong ngerasa sedih, kita pernah ngerasa kesepian gitu. Aku pernah ngebohong kayak, Bu mau main ya. Padahal aku nggak main. Aku cuman keliling sama abang-abang ojol, cuman mau numpang nangis doang. Terus abang ojolnya tahu? Enggak lah, Oh, masa orang bisa nangis ya? Enggak dong. Berarti Nggak, aku- tujuannya nggak jelas dong. Iya, aku tujuannya nggak jelas. Tapi aku akhirnya bilang ke ibu mau tahu nggak kalau misalnya Nasrul pergi keluar tuh sebenarnya nggak main. Lah, itu kemana? Nangis. Nah, aku bilang nangis. Jadi, Berarti itu nggak termasuk bohong sih golongannya ya. Iya, Lebih ke menunda kejujuran. iya, karena di akhirnya dia cerita. iya sih ya. Itu Bohongnya di awal. kayak emang tipe-tipe nggak bisa nggak bisa bisa punya menyimpan rahasia sama kebohongan. ibunya ya. Iya, aku bilang juga sih akhirnya ya. Itu bukan bohong sih. Ya. Tapi Cuman itu udah menunda lama aku aja. bilangnya. Oke, terakhir, jika saya tidak menjadi Fahmi Cihuy, maka saya akan menjadi Menjadi kreatif konten. konten berarti akan
Di balik layar. Balik layar Oh, di lagi. balik layar. Oke. Karena oke. sayang banget Pak, saya kuliah Pak. Kuliah saya di situ Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nih ya, Iya. dengerin nih. Wek. Itu kan kepake juga jadi kreatif diri Iya. sendiri, Iya. ya kan? Aku punya Nah. cerita. Jadi aku tuh dulu kuliah di broadcasting kan. Heeh. Ya, di broadcasting di Indosiar. Hmm. Di Indosiar. Itu biayanya Mahal. Nah itu kayak aku merasa bersalah di sama kedua orang tua aku. Jadi ibu aku tuh nyaranin aku, udah kuliah di sini aja murah, tapi jurusan sama. Aku bilang kagak mau gitu. Oh iya di sono. Maunya di situ Eh. gitu. Lagi aneh juga ya gue tiba-tiba jadi broadcasting. Jadi broadcasting itu aku dulu gara-gara aku pengen jadi kayak kru-kru Oh, kru. YKS. Tahu gak? Oh, Oh iya tahu. Yang Olga itu Yang kayak seru Transpo- ya. Trans TV. Trans TV, Iya. YKS pengen jadi tim YKS kita, Ah. terus udah pokoknya aku mau di sana, mau kuliahnya gitu. Terus aku ngeliat kan, emang anaknya agak dongo sini ya. Aku mikirnya tuh semakin mahal biayanya semakin bagus kualitasnya. Sebenarnya nggak juga, tergantung Sama sama kitanya kan. Kita sendiri. Iya, terus aku maksain tuh, itu mahal banget ya Allah. Terus ibu aku sama bapak aku sampai ngejual tanah, baru dia beli, dia jual lagi. Oh baru beli udah dijual lagi. Baru beli itu ya baru beli terus dijual lagi buat kuliah katanya. Ya udahlah nggak apa-apa buat kuliah. Abang juga kan investasi ibu sama bapak katanya. Ya udah aku pakai biaya kuliahnya dari full itu. Bang, berapa biaya per semesternya di sana? Sebutin gak, Met? Hah? Biayanya di 15-an. 15-an. Per semester. Iya kan ya, 15-an ya. Tapi fluktuasi sih, ada yang 15, ada yang 12 gitu. Belum sama ecek-eceknya tiap bulan tuh ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Kayak gitu sih. fotokopi, biasanya tuh banyak fotokopi tuh. Lah kita mah kagak ada ya, jarang Nggak ada fotokopi. fotokopi. Kita lebih ke action sih Pak daripada materi-materi. Tapi pasti kan ada hikmahnya juga, jangan disesalin juga. Iya, berkat itu kan jadi kayak gini. Iya. Betul. Kan Jadi itu kan juga tahu jalan. arahnya Iya. konten itu harus kayak gimana, ngebuat kontennya itu harus kayak gimana. Malah kan tanpa ngebikin sendiri skripnya itu udah apa ya, Hatam, tercipta hatam. sendiri lah ya kan, Heeh. natural jadinya. Iya, betul. Oke, Oke. thank you Fahmi Cikuy yang udah datang di podcast Zero to Hero. Menarik sekali pembahasannya dari konten kreator ya. Memang ada sebuah peluang di awalnya, tetapi tidak menjadikan sebuah tamak di awal karena ada proses juga. Ada yang harus dibangun di situ untuk menjadi seorang Fahmi yang sekarang. Tepuk Ya. tangan dulu untuk Fahmi. Oke, tetap di stay tune from Zero to Hero. Thank you Kak. Ini aku dari tadi pengen makan ini tau. Kayaknya Iya, enak iya, deh. iya. Ayo makan Kak, aku makanin ininya ya. Kayaknya enak, silakan Kak, Ya, silakan. silakan. Makan. Barter. Barter.